Mudah-mudahan, Bang. Oke, Bang, jam 8 tepat malam ini. Baik. Kita buka ya. Silakan. Ya. Baik, teman-teman sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita mohon kepada Allah. Mudah-mudahan disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati instruktur tamu kelas menulis daring KMD Elipsis pada malam hari ini. Alhamdulillah untuk kelas ke-121 hadir Kanda Dr. Pramono. Ya, selamat malam Bang Pram. Selamat malam Bung Subhan, luar biasa ini. Terima kasih sudah berkenan hadir dan meluangkan waktunya berbagi ilmu dan pengalaman untuk kami di kelas menulis daring. Teman-teman sekalian, Dr. Pramono adalah dosen dan penulis. Ya, beliau dosen di jurusan Sastra Minangkabau, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas. Biodata singkat beliau. Sebelum itu ingin saya sampaikan kepada Bang Pramono bahwa kelas ini adalah kelas yang lahir pada masa pandemi sejak Maret 2020. Kemarin tanggal 20 Maret genap kita berusia 20 tahun ke tahun ketiga. Pesertanya adalah pelajar, mahasiswa, dan umumnya adalah penulis-penulis pemula. Dan materi yang akan Bang Dr. Pramono sampaikan pada malam hari ini adalah akan menguatkan yang diberikan oleh instruktur. Teman-teman, saya akan biodata narasumber kita, namun sebelum itu sebagai biasa aturan kita di kelas Zoom ini pertama sampaikan mulai pada 10 waktu bagian teman-teman bocor mikrofonnya mohon diperiksa kembali ya. Dan dapat menyampaikan materi dengan nyaman, juga peserta yang mendengarkan, menyimak juga periksa juga teman-teman yang bocor ya mikrofonnya. Dan yang kedua, sangat disarankan untuk mengaktifkan video sehingga kita dapat saling bersemuka ya, berinteraksi wajah. Alhamdulillah mudah-mudahan sehat semua malam hari ini. Dan yang ketiga, mohon nanti disediakan catatan, hal-hal penting dicatat dari materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita. Juga silakan mengajukan pertanyaan baik di kolom komentar maupun melambaikan tangan ya. Kelas ini akan berakhir pada pukul 9:30 atau pukul 10 paling lambat, dan setelah itu teman-teman diharapkan untuk menulis resume dari materi. Baiklah, izin Bang Pramono saya bacakan biodatanya. Dr. Pramono, dosen di jurusan Sastra Minangkabau, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat. Beliau juga seorang penulis. Pada tahun 2003 sampai sekarang 2015 melakukan pendidikan doktoral di Akademi Pengajian Melayu Malaya, Lumpur, Malaysia. Suaranya kurang jelas, Bang Muhammad Syahbahan. Oh ya? Sepertinya ada gangguan sinyal ya. Mohon maaf teman-teman. Pada tahun 2014 sampai sekarang koordinator Minangkabau Corner Universitas Andalas. Pada tahun 2020 sampai sekarang kepala UPT Kearsipan Universitas Andalas. Beberapa karyanya pada 3 tahun berupa buku pada tahun 2021 Katalogus Naskah Koleksi Museum Aditya Warman. Tahun 2020 buku Tambu Adat dan Limbagu Transliterasi dan Perbincangan Isi. Pada tahun 2019 buku Peran Kementerian Agama dalam Mitigasi Bencana.
perspektif filologi, teologi, folklor, antropologi, dan sosiohistori keagamaan, dan lain-lain. Ya, teman-teman, demikian biodata singkat instruktur tamu kita. Mudah-mudahan suara saya cukup terdengar, ya, walaupun ada gangguan sinyal. Nanti Bang Dr. Pramono 30 menit penyampaian materi atau lebih sedikit. Setelah itu kita akan buka sesi tanya jawab terkait dengan judul materi kelas kita pada malam hari ini, mengolah sumber sejarah sebagai bahan tulisan. Tamu Kanda Dr. Pramono dipersilakan. Ya, terima kasih Bung Subhan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon diizinkan saya mengirim materi, men-share maksudnya, membagikan materinya Bung Subhan untuk di share screen. Bapak, baik ya, teman-teman semua yang terhormat, yang kami hormati, Bung Subhan, penggagas kelas menulis daring ya. Iya. Teman-teman peserta kelas menulis daring ini, saya sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Bung Subhani ya. Ketika beliau me-WA saya, maka tidak ada alasan saya untuk menolak untuk ngisi kelas ini. Ini satu bentuk apresiasi saya untuk beliau dan terutama teman-teman yang mengikuti kelas ini. Terima kasih, Bang. Ini saya kira salah satu dampak positif ya masa pandemi, kita bisa bertemu dalam kondisi beda tempat ya, tetapi kita bisa bersemuka walaupun melalui media daring seperti ini. Teman-teman semua, saya tentu saja pertama-tama harus saya jelaskan bahwa saya bukan sejarawan gitu ya, tapi biasa mengerjakan sesuatu atau menulis dengan bersumber bahan sejarah itu. Bung, dia diginikan aja, di share screen itu dimultipelkan aja, dimultipelkan supaya saya bisa juga ikut share screen. Mohon maaf, moderator kita barangkali masih sholat. Abang sampaikan dulu, nanti saya sedang koordinasi. Oke, siap. Ya, saya lihat ini dari beberapa tempat ya, ada yang dari Karawang, ada yang dari Magelang, ada yang dari Indonesia, Bang. Ya, Indonesia. Ini menarik ya, menarik. Saya nanti akan mencontohkan juga deh di beberapa tempat di wilayah lain. Terima kasih, Bang. Di Indonesia. Sesungguhnya apa yang kita sampaikan malam ini tentu bukan dalam rangka saya mengajarkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, tidak. Tetapi ini hanya tukar pengalaman. Saya kebetulan pernah mendapatkan ini, sangat berharga dan sangat bermanfaat bagi saya, terutama untuk keperluan menulis. Dan saya akan coba menularkan, gitu ya, menularkan pengalaman saya ini. Semoga para guru-guru saya sebelumnya yang telah memberikan pengalaman itu mendapat amal jariah terhadap pengetahuannya itu. Dan tentu saja berharap pula ini bagian pula dari amal jariah kita bersama, karena semoga setelah ini teman-teman juga yang ada di kelas ini menyampaikan lagi kepada yang lainnya. Saya malam ini ingin membagikan beberapa kejutan gitu ya. Kejutan itu dalam artian setelah ini teman-teman itu akan memperoleh sumber yang sangat luar biasa banyaknya. Dari sumber itu kemudian teman-teman semua bisa memanfaatkan untuk bahan penulisan. Karena hampir kebanyakan tulisan dengan menggunakan sumber sejarah itu biasanya punya novelty yang dalam tanda kutip lebih dibandingkan tulisan-tulisan yang tidak menggunakan sumber sejarah. Maksud saya seberapa baru sumber yang kita pakai, ya, seberapa klasik dan tidak pernahnya digunakan oleh penulis lain, itu menandakan tulisan kita itu sangat punya kebaruan ya, kebaruan. Misalnya seperti ini. Selama ini misalnya ada anggapan dulu ada anggapan bahwa penyair Chairil Anwar itu bukan orang Minang ya. Tiba-tiba ada seorang penulis namanya
Yusriwal, ya Yusriwal almarhum, beliau seorang dosen di Universitas Andalas, menemukan satu arsip di PDS Habib Yasin yang dari arsip itu diketahui bahwa Hairil Anwar itu lahir di atau keturunan orang 50 kota di Sumatera Barat. Nah, tulisannya waktu itu dimuat di Kompas. Nah, kenapa Kompas mau memuatnya? Karena ada informasi baru. Ya, biasanya selalunya ketika kita menggunakan sumber bahan sejarah atau sumber sejarah, terutama sumber-sumber yang belum pernah digunakan oleh orang lain, ini akan berdampak luar biasa terhadap tulisan yang kita sedang tulis gitu. Dan contoh yang lain tentu saja beberapa dokumen berkenaan dengan kebencanaan gitu ya. Kebencanaan itu akhir-akhir ini misalnya gempa di Pasaman gitu. Saya bersyukur pernah mendapatkan satu manuskrip atau naskah tentang gempa Talu dan banjir Talu 1889. Nah, ketika terjadi gempa di Pasaman, beberapa wartawan menghubungi saya dan saya katakan memang ada sumbernya, sumber gempa dan banjir yang sangat besar di Talu 1889. Nah, ketika sumber ini saya kemukakan, sementara belum ada sarjana seorang pun yang pernah menulis menggunakan sumber itu, maka tulisan yang dibangun berkaitan dengan kegempaan atau kebencanaan itu menjadi sesuatu yang baru gitu ya. Ada novelty yang baru. Tentu ini akan sama ketika teman-teman misalnya yang di Magelang, yang di Mojokerto gitu, yang di beberapa tempat lain gitu. Nah, ini ada Puspadani dari Pasaman Barat gitu ya. Menemukan beberapa arsip berkenaan dengan atau menemukan beberapa sumber sejarah berkenaan dengan wilayah masing-masing tentang peristiwa sejarah tertentu, tentang sesuatu yang menjadi interest teman-teman, misalnya ada yang interest masalah kuliner gitu ya. Saya bisa menemukan dengan mengetikkan satu kata kunci tertentu, nanti saya tunjukkan caranya ya. Saya tahu tahun berapa sebetulnya kata randang itu masuk dalam kamus gitu. Ya, karena sumber sejarah menunjukkan, oh ini pertama kali kata randang itu dibuat atau dituliskan. Atau saya bisa juga dengan satu database yang ada sekarang yang memanfaatkan sumber sejarah itu, saya bisa mengatakan begini, teks klasik apa saja yang pernah menyebut kata Jawa di dalam teks klasik Melayu misalnya, atau kata Magelang itu disebut berapa kali dalam beberapa teks klasik Melayu, atau dengan kata lain gulai, nah makanan atau masakan gulai itu pernah berapa kali disebut dalam teks klasik Melayu. Nanti saya tunjukkan bagaimana cara mencarinya dengan gampang. Jadi teks-teks Melayu itu pernah ditransliterasi oleh banyak sarjana yang kemudian dijadikan sumber penulisan sejarah oleh banyak sarjana. Nah, tentu ini akan berdampak positif ya terhadap teman-teman yang sedang membangun menara tulisan gitu ya, sedang merintis dunia tulis menulis atau sudah berkecimpung di dalam dunia penulis menulis yang cukup lama dan sekarang ingin menambah khasanahnya melalui sumber-sumber parsif yang ada, baik tertulis maupun yang lisan yang pernah dituliskan atau bahkan beberapa artefak gitu ya. Beberapa artefak ini penting untuk mengatakan bahwa sesuatu yang ingin kita tulis ini berkaitan dengan sumber sejarah. Saya mau nanya dulu, Maisah Antologi ya, Maisah itu tentu saja namanya. Maisah ini dari mana, Bu? Jakarta, Mas. Asal saya dari Cilacap, cuman saya domisilinya di Jakarta udah 30 tahun. Ya, di Jakarta ya, di Jakarta. Domisilinya di Jakarta. Misalnya ada beberapa yang interestnya tentang apa, Maaf, sebelum itu. Interestnya menulis tentang apa? Maksudnya menulis bukunya?
Bukan ya, tema-tema menulisnya tentang apa yang biasanya dipilih? Kalau saya biasanya petualangan perjalanan hidup tentang perjuangan belajar gitu. Oh, perjuangan seseorang dalam Belajar belajar. dari kecil sampai dewasa gitu. Baik. Itu Baik, ini artinya ada sebuah pengalaman ya, sebuah pengalaman hidup seseorang yang pernah merintis atau mengubah dunianya melalui belajar ya, bahwa belajar mampu merubah nasib seseorang gitu ya, kasarnya begitu. Nah, kalau seandainya ada satu buku yang sampai sekarang mengganggu saya, bukan mengganggu, artinya mengiang-ngiang di telinga saya. Ada namanya Oma. Oma. Oma itu 1 minute awareness. 1 menit yang mencerahkan. Nah, apa yang dalam buku itu? Ada satu orang penulis yang mengetahui data secara lisan, ya berarti ini sumber sejarah lisan ya, data lisan, kenapa Basri Jalkoto yang mempunyai Minang Plaza di sini, ada orang kaya di sini namanya Basri Jalkoto, Bu Maisa. Basri Jalkoto ini kenapa dia kaya? Nggak tamat SD. Ternyata si penulis ini dapat sumber sejarah lisan. Satu kali Basri Jalkoto kecil itu mengetahui ibunya menangis waktu sholat maghrib. Kenapa ibunya menangis? Gara-gara sorenya dia meminjam beras kepada tetangganya bilang sambil marah-marah, beras yang kemarin saja belum dibalikin. Masa mau minjam lagi? Nah, Basri Jalkoto kecil waktu itu berjanji dalam hatinya, kelak saya harus jadi orang kaya. Betul. Allah menakdirkan dia menjadi kaya, yang sangat kaya ya. Tidak pernah tamat sekolah tamat, bahkan SD saja tidak tamat. Tetap maksud saya adalah penulis mampu menemukan satu sejarah lisan yang orang lain tidak pernah menemukan sejarah lisan itu. Dia tulis menjadi tulisan yang sangat keren ya. Artinya dia bisa merumuskan satu konsep OMA itu, 1 minute awareness. Satu peristiwa yang mencerahkan. Satu kejadian ketika melihat ibunya menangis, akhirnya dia menjadi seorang anak yang tumbuh dengan tekad bahwa kelak dia harus kaya. Ini kan pengetahuan sumber sejarah lisan yang kemudian membuat dia menjadi penulis yang mampu menghidupkan biografi seorang Basri Jalkoto. Suatu contoh saja. Baik, saya sudah bisa men-share screen saya. Ini berkenaan dengan mengolah sumber sejarah ya, mengolah sumber sejarah untuk menjadi tulisan. Nah, segala sesuatu yang pernah terjadi pada masa silam itu kebanyakan diantara meninggalkan jejak. Nah, jejak itulah yang kemudian yang hari ini manusia yang hidup hari ini itu bisa mengumpulkannya menjadi kisah-kisah gitu. Baik jejak yang langsung bisa dilihat maupun jejak yang bisa hanya dirasakan, yang bisa hanya yang hidup dipraktekkan secara keseharian atau memang kebendaan dia. Jadi jejak itu merupakan sumber sejarah sebetulnya yang bisa dibagi ya 3 ya, secara umumnya bisa dibagi 3, baik yang imaterial, material maupun tulisan. Jadi yang imaterial tentu saja dia tidak kebendaan. Misalnya orang Belanda makan rotinya sangat padat, keras. Nah, rotinya benda, tetapi bagaimana proses tercipta makanan yang sangat keras dan roti yang keras itu gitu. Kalau dirunut, ini peristiwanya ketika hidup susah penyerangan Spanyol kan. Mereka harus hidup hemat, mereka harus mampu membuat roti yang sangat padat sehingga dia makan cukup 1 hari 1 kali dengan 1 roti itu saja misalnya. Nah, kebiasaan itu tetap hidup walaupun mereka sudah merdeka misalnya. Nah, ini beberapa praktik kehidupan yang kita kategorikan menjadi persoalan jejak yang imaterial. Sementara yang material itu ada yang namanya artefak. Ya, kita semua tahu ya artefak, ada candi, ada monumen, ada bangunan tua dan segala macam.
Tapi ada juga ECOFAC, ya ECOFAC itu tidak ada campur tangan manusia secara langsung, tapi sesungguhnya dari temuan itu kemudian bisa menafsirkan kejadian masa lampau. Misalnya di satu gua ditemukan biji-bijian, di satu gua ditemukan kulit-kulit kerang misalnya. Berarti kita penulis sekarang atau peneliti sekarang bisa mengatakan bahwa di tempat itu pernah ada terjadi kehidupan manusia karena ada beberapa bekas makanan yang ada di gua tersebut misalnya. Terus ada yang future itu tidak ada kaitannya dengan tangan manusia secara langsung. Misalnya ditemukan bekas lubang-lubang tiang-tiang atau ditemukan bekas jalan, ditemukan bekas kuburan dan lain sebagainya, itu masuk ke dalam kategori sumber sejarah material. Tentu saya tidak ingin mengajak teman-teman semua pada malam ini untuk mengetahui konsepnya, pembagiannya. Tidak, saya justru langsung masuk kepada beberapa contoh real dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, semuanya itu, yang material dan yang imaterial itu sesungguhnya hidup di sekitar kita. Dia menjadi bahan yang begitu kaya bagi kita yang peka terhadap jejak-jejak itu atau sumber-sumber itu. Kepekaan kita lah yang kemudian bisa memaknai jejak-jejak yang ada di sekitaran kita itu. Nah, tentu malam ini saya tidak akan membahasnya seluruhnya. Saya hanya mengajak teman-teman semuanya untuk mendiskusikan tentang sumber yang tertulis saja, ya, sumber yang tertulis saja. Dan di akhir nanti kita akan coba bagaimana caranya mendapatkan sumber-sumber tertulis ini, sumber sejarah yang tertulis ini, untuk bisa dijadikan sebagai bahan utama dalam membangun tulisan yang Bapak Ibu ingin buat. Jadi pertama-tama nanti tentu saja saya ingin mengajak teman-teman semua untuk mengetahui di mana saja sumber sejarah pertama yang tertulis itu dapat diakses. Yang kedua, bagaimana cara mengaksesnya, dan yang berikutnya adalah bagaimana mengolahnya menjadi tulisan. Nah, ini yang di sebelah kanan ini gambar salah satu sumber sejarah dalam bentuk tulisan. Ini adalah manuskrip tertua di Minangkabau, abad ke-17. Ini ditemukan di Sijunjung. Nah, kalau ingin cerita tentang Sumatera Barat, ini tentu di tempat lain juga sama, karena saya juga tergabung di masyarakat penaskah Nusantara. Di hampir semua wilayah Indonesia itu banyak ditemukan. Hampir semua tempat itu merupakan sumber asal naskah atau sumber-sumber sejarah yang tertulis yang sangat penting. Jadi khasanah warisan budaya dalam bentuk tulisan itu merupakan sumber sejarah penting dan sangat berpotensi. Dan saya kira bukan saja sangat berpotensi, tapi itu satu-satunya yang bisa membawa kita kepada pengetahuan yang pernah ada atau budaya masa lampau yang pernah hidup. Dan menariknya adalah selain ditemukan di tengah masyarakat yang masih berserakan ini, yang kita dapatkan melalui penelusuran ke lapangan, tetapi alhamdulillah ya 5 tahun terakhir ini ada tren bahwa sumber sejarah yang tertulis ini dapat kita akses secara daring. Dulu koleksi kita yang ada di Belanda itu harus ke Belanda kita baru dapat. Sekarang tidak perlu kita ke Belanda. Bagaimana caranya? Nanti kita langsung praktekkan. Nah, ini contohnya. Ini contoh yang saya coba ingin kongsikan kepada teman-teman semua. Ini adalah sumber sejarah berupa tulisan. Ini ditemukan di beberapa tempat di wilayah di Sumatera Barat. Ya, kalau di Jawa lebih beragam dia. Ada dari lontar, ada dari kertas, dan lain sebagainya. Tapi kalau di Sumatera Barat, mayoritas hampir seluruhnya itu berbahan kertas. Ya. Beda kalau di Kerinci, nanti kita lihat di Kerinci seperti apa, dan di beberapa tempat ada yang dari bambu, tandu kerbau, dan lain sebagainya. Nah, ini satu tempat yang penting menurut saya di Sumatera Barat, namanya itu Surau Simawang. Di Surau Simawang itu ada 89 bundel manuskrip yang isinya beragam, sangat beragam. Mulai dari kesusastraan tradisional,
pengetahuan tradisional, keagamaan, sejarah, dan lain sebagainya. Ada beberapa catatan kecil, terutama berkenaan dengan bagaimana cara mencuci bedil, bagaimana cara membuat peluru, dan lain sebagainya. Kita cek dalam konteks sejarah yang lebih luas, ternyata bedil Minangkabau itu sangat terkenal pada abad 18 dan 19. Oleh karena itu wajar ada beberapa teks yang di dalamnya berkenaan dengan bedil. Ada naskah yang ditemukan di Patani, di Belanda, dan di Malaysia, itu menceritakan tentang bagaimana teknologi istinggar di Minangkabau. Nah, tentu ketika saya ketemu satu koleksi di tempat ini berkenaan dengan bedil, saya bisa menghubungkannya dengan informasi yang lebih luas, informasi yang sifatnya lebih regional dan global, tentang bagaimana pengetahuan tradisional orang Minangkabau berkenaan dengan senjata api. Nah, ini satu surau penting saya kira, menurut saya. Berikutnya, masih di Sijunjung. Kalau teman-teman yang ada di Jakarta dan di tempat lain belum pernah ke Sijunjung, nanti mudah-mudahan punya kesempatan ya, kelas daring ini ke lapangan gitu ya, jalan-jalan gitu, jalan-jalan ke tempat yang pernah saya sebutkan, tempat-tempat yang di dalamnya menyimpan sumber sejarah dalam bentuk tulisan yang kemudian bisa dimanfaatkan untuk yang dapat diolah menjadi sebuah tulisan yang cukup menarik. Nah, di Calau ini sama dengan yang Sulawesi Mawung tadi, banyak sekali. Ada 99 bundel naskah dengan ratusan teks atau kandungan isi naskah yang dapat ditemukan di tempat ini. Dan tentu akan banyak tulisan yang bisa dihasilkan berdasarkan naskah yang tersimpan di tempat ini. Nah, ini di Kota Solo. Nah, di Kota Solo ada satu surau juga yang memiliki puluhan, 40-an yang tersisa manuskrip. Selain itu juga banyak beberapa sumber tertulis yang lainnya tidak manuskrip tapi sudah edisi cetakan yang saya kira sangat penting untuk dijadikan sebagai bahan tulisan. Masuk surau ini ada beberapa hal sumber sejarah yang bisa kita gunakan untuk penulisan sumber bahan tulisan. Pertama, manuskripnya jelas, yaitu warisan budaya dalam bentuk tulisan. Kita bisa manfaatkan menjadi sumber tulisan atau bahan tulisan untuk mengungkap banyak hal peristiwa masa lampau. Tetapi ada makam, ada bangunan, oh begini surau. Ternyata surau ini sebagaimana referensi yang ada, dia sudah ada sebelum Islam masuk. Islam masuk, dia dijadikan untuk tempat pusat keislaman sampai sekarang. Nah, surau itu layaknya pura ya. Dia tempat kegiatan beragam kegiatan, adat, seni, sastra, dan lain sebagainya. Ketika Islam masuk, menjadi pusat intelektual Islam. Para ulama menulis, mengajarkannya, dan lain sebagainya. Nah ini, teman-teman mungkin sangat kenal ya, nama Syekh Burhanuddin. Itu pengembang Islam yang ada di Minangkabau. Di surau ini juga banyak sekali ditemukan. Bangunan ini sebetulnya cagar budaya, tapi sayangnya tidak ada lagi. Saya sendiri yang punya foto ini. Sekarang sudah digantikan bangunan ini menjadi satu surau yang sangat megah. Dan mereka pun tidak punya ternyata foto lamanya. Alhamdulillah saya masih menyimpan foto ini secara baik. Nah, di sini juga ditemukan puluhan manuskrip. Saya kira yang awalnya jauh lebih banyak jumlahnya yang ada di surau ini. Nah, ini beberapa tempat. Saya simpulkan saja. Di beberapa tempat ada ini rumah ayahnya Hamka, Haji Abdul Karim Amrullah di Sungai Batang. Itu rumah gadang Mandi Rubiah di bagian atas sebelah kanan, ada yang sebelah kiri itu rumah gadang di Kabupaten Damastraya. Semuanya memiliki warisan atau sumber sejarah dalam bentuk tertulis yang berpotensi untuk dijadikan sebagai bahan tulisan. Nah, saya ingin mencontohkan satu hal saja dari khasanah manuskrip yang ditemukan tadi. Saya lihat ada beberapa tema yang menarik ya, terutama tema-tema yang perdebatan yang ditulis oleh para ulama Minangkabau pada masa itu. Dari perdebatan ini berdampak positif terhadap peninggalan sumber sejarah tertulis yang kita bisa baca, yang kemudian bisa kita manfaatkan sebagai bahan tulisan kita. Ya, ini beberapa judul yang sangat bombastik gitu ya. Ada judulnya itu memotong leher orang-orang muhlid yang sesat dalam akidah.
Ada lagi judulnya manfaat-manfaat besar dalam perbedaan pendapat para ulama. Ada membangunkan orang yang tertidur terkait hal-hal bid'ah dalam masalah berdiri dan berselawat. Jadi sangat provokatif judul-judul karya-karya pada masa itu. Dan ini tentu sumber yang menarik ya, bahwa pada masanya perdebatan itu sudah terjadi. Tapi kita bisa mencontoh satu pola perdebatan yang dilakukan oleh ulama Minangkabau, terutama awal abad ke-20. Mereka berdebat melalui tulisannya, melalui idenya, melalui gagasannya. Tetap menjaga ukhuwah. Nah ini bagian penting kemudian sumber sejarah tertulis ini untuk kita jadikan sebagai bahan tulisan. Nah ini semuanya nanti saya kirimkan bahannya ini Bung Subhan supaya bisa dibaca oleh teman-teman yang lainnya. Siap, terima kasih Pak. Peringatan terhadap orang awam atas tipu daya sebagian orang dan lain sebagainya. Kalau kita baca, wah luar biasa. Tidak terbayang kalau konteks perdebatannya hari ini ya, pasti sudah bakar-bakaran mungkin. Tapi pada masa itu tidak terjadi. Pada masa itu ya perdebatannya di level karya mereka. Saling serang antara satu ulama dengan ulama lain atau kelompok ulama dengan kelompok ulama yang lainnya. Saya skip saja. Nah, ini satu sumber juga. Kalau kita sebut tadi kan ada yang imaterial ya. Imaterial itu salah satunya ini kebiasaan-kebiasaan, pola-pola. Ini adalah salah satu gambar yang saya ambil dalam perayaan Maulid Nabi yang ada di Padang Pariaman. Tidak begitu lama, beberapa waktu yang lalu saya ambil. Tetapi, teman-teman semua, ini ternyata perdebatan tentang bagaimana perayaan Maulid Nabi ini, itu sudah berlaku jauh sebelumnya. 1911, 1910 itu puncak perdebatan tentang bagaimana perayaan Maulid Nabi ini. Terutama ini, saya temukan. Satu salinan cetakan, ya naskah salinan cetakan, tidak salinan tangan, yang ditulis oleh Inyi Rasul atau ayahnya Hamka. Dia menulis tentang yang berjudul Irsyad Al-Awam pada menyatakan Maulid Nabi alaihissalam. Sebuah syair yang diperuntukkan untuk orang yang merayakan Maulid Nabi secara besar-besaran. Saya kutip beberapa syairnya. Janganlah Tuhan berpayah-payah, kemari berhutang menggadaikan sawah, berbelanja beralat akan sedekah, asalai terpuji biarpun susah. Di dalam kitab sangatlah terang, seperti itu sangat terlarang, berbuat sunnah hanyalah lapang, bukan tersuruh Tuhan berhutang. Kok ada berlebih nafkah diri, nafkah anak serta bini, hutang yang wajib sudah dibayari, barulah sunnah buat kenduri. Jadi salah satu bait yang saya kutipkan untuk serangan kepada orang yang merayakan Maulid Nabi secara meriah pada masa itu. Nah, dibalas oleh Inyi Canduang pada masa itu. Jadi tadi itu Inyi Rasul itu adalah ayahnya Hamka, ini Inyi Canduang, orang satu masa pada era itu dibalas oleh Inyi Canduang membuat karya yang lain bahwa bahwa memeriahkan Maulid Nabi itu adalah bagian dari sikap kita untuk memuliakan Nabi. Kata beliau, kata Inyi Canduang itu adalah atau beralat menjamu-jamu membuat orang tidaklah jemu, segala perkakas suka meramu, memuliakan Nabi maksud pertamu. Jadi tidak apa-apa, karena itu bagian dari memuliakan Nabi. Nah ini satu contoh ya, satu contoh memanfaatkan sumber tertulis tadi untuk melihat bahwa praktiknya masih terjadi pada hari ini. Kita bisa jelaskan kepada khalayak luas bahwa dulu, sejak dulu itu, kan sekarang sudah perdebatan tuh ya, ulama-ulama berapa banyak itu. Ini bid'ah, Maulid Nabi bid'ah, bla 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 gitu ya. Di YouTube itu banyak sekali itu. Tapi ini kan provokatif. Tapi pada masa di awal abad ke-20, perdebatan itu mereka bungkus dalam karya ini. Apakah Inyi Canduang dengan Inyi Rasul itu bermusuhan secara ukhuwah Islamiyah? Tidak. Contoh, ini bisa dibaca di dalam buku ayahku. Apa katanya? Bu Inyi, bagaimana caranya supaya kita di depan umat nampak satu? Apa kata Inyi Rasul? Sering-sering sajalah kita jalan berdua, atau sering-seringlah saja kita berdua kemana-mana. Nah, nanti umat akan memandang kita bahwa kita tidak seperti yang buku-buku kita itu gitu. Bukunya saling serang, tetapi ukhuwah Islamiyah masih terjalankan. Nah ini salah satu pemanfaatan contoh ya, contoh memanfaatkan sumber sejarah dalam bentuk tulisan tadi yang saya temukan di lapangan untuk menjadi satu tulisan melihat fenomena yang sedang terjadi.
Fenomenanya masih ada nih, tetapi sumber sejarah kemudian saya manfaatkan untuk mempertegas, untuk mengatakan bahwa kepada masyarakat umum sekarang, jangan heboh, jangan suka marah. Masalah ini sudah lama, masalah ini pernah terjadi, tetapi disikapi oleh ulama kita pada masa lampau itu begini, ya sudah. Yang ini punya dasar, yang ini punya dasar, ketemu sama-sama punya dasar, ya sudah, jalankan. Nah, ini kita bisa belajar dari masa lampau melalui sumber-sumber sejarah yang ada. Sebetulnya ingin saya katakan, mumpung ini masih isinya ada seluruh Indonesia itu, ini di Aceh. Di Aceh juga banyak. Malah di Aceh ini menurut saya gudangnya, kalau di wilayah Sumatera. Di Kerinci juga ada. Nah, kalau tadi itu kan dominan kertas, di Kerinci ini ada kulit kayu, ada tanduk kerbau, ada bambu yang ditulis dengan incung. Sayangnya pembaca incung sudah tidak banyak lagi. Sayang. Sebetulnya ini sumber yang luar biasa untuk bisa kita olah menjadi satu tulisan. Ini di Kerinci. Di Indramayu. Nah, siapa tahu di kelas ini juga ada yang dari Indramayu ya. Beberapa waktu yang lalu mengunjungi Indramayu, wah sedih sekali. Ternyata ada salah seorang masyarakat yang memiliki koleksi lontar yang sangat luar biasa banyaknya, tapi kondisinya sangat memprihatinkan, hancur. Padahal di dalamnya pastilah mengandung informasi masa lampau yang sangat relevan untuk menjadi sumber tulisan kita hari ini. Beberapa waktu yang lalu juga saya ke Buton, ke Sulawesi sana. Ternyata banyak juga. Jadi artinya hampir seluruh wilayah kita di Indonesia ini adalah sumber naskah. Atau di sekeliling kita sebetulnya ada warisan budaya atau sumber sejarah dalam bentuk tertulis yang jumlahnya sangat luar biasa. Persoalannya sangat minim orang yang mau atau sudi memakai sumber-sumber seperti ini untuk sumber penulisan, untuk bahan penulisan. Padahal kalau memanfaatkan sumber-sumber ini, pasti banyak novelty-nya, banyak kebaruannya. Contoh, kegempaan, pengetahuan tradisional, berkenaan dengan satu peristiwa, dan lain sebagainya. Ini tentu akan menyumbangkan banyak hal. Contoh, beberapa waktu yang lalu saya ketemu, mungkin Bung Subhan pernah melihatnya, ada satu surat satu surat yang dikirim oleh Rama El Yunisia kepada ayahnya Hamka. Saya kira ada di Pustaka Padang Panjang. Saya digitalkan waktu itu. Ya. Isinya meminta HK balik ke Padang Panjang. Tapi itu belum keren. Ternyata ada satu lagi surat Bundo Kanduang di Padang Panjang, di Sungai Batang yang tidak terima kalau seandainya HK itu balik ke Padang Panjang. Yang berhak masuk surga itu katanya kami orang Bundo Kanduang Sungai Batang. Orang Padang Panjang nggak berhak dia. Yang berhak itu kami, gitu. Jadi ada dua surat ini yang saya pernah menulis, saya menjadi kira-kira judulnya itu dua surat dari dua wanita untuk HK. Jadi rebutan. Bundo Kanduang di Sungai Batang nggak terima kalau HK itu ke Padang Panjang. Tapi ibu-ibu Padang Panjang diwakili oleh Rama El Yunisia mengharapkan juga ayahnya Hamka ini untuk pulang ke Padang Panjang, memberi siraman rohani kepada orang-orang Padang Panjang. Apakah selama ini para sejarawan pernah menyinggung ini? Tidak pernah. Tidak satu pun tulisan yang pernah membahas tentang bagaimana Rama El Yunisia itu pernah berkirim surat kepada Hamka. Atau ibu-ibu Sungai Batang yang pernah menulis kepada ayahnya Hamka itu. Tidak ada. Nah, melalui sumber yang ini artinya ada novelty, ada kebaruan ketika kita menuliskan itu. Nah, tentu saja ini satu contoh dari ribuan hal yang bisa teman-teman lakukan, teman-teman buat untuk menulis sesuatu. Nah, ini yang saya katakan tadi. Langsung kita memberikan sesuatu. Mungkin sebagian kita sudah tahu yang ini. Tapi semoga ini juga ingin mempertegas bagi teman-teman yang belum pernah mengetahui. Ada satu website yang dikelola oleh Perpustakaan Nasional. Namanya itu kastara.perpusnas.go.id. Dalam 3 tahun terakhir ini, teman-teman ingin tahu koran-koran lama zaman Belanda yang terbit di seluruh wilayah Indonesia, bisa di-download di website ini. Bagi teman-teman yang ingin tahu buku-buku klasik
berkenaan dengan wilayahnya atau sesuatu tema yang sesuai dengan kebutuhan kita, ada di website ini. Jika teman-teman yang mampu membaca aksara Arab Melayu, membaca aksara Pegon, membaca aksara Jawa, membaca aksara Lontarak dan segala macam, ada naskahnya di sini, online, free, gratis. Teman-teman bisa memanfaatkan ini untuk bahan penulisan. Nanti kita akan lihat bagaimana caranya ya. Nah ini juga nanti website yang harus kita lihat. Ini digital. Kalau dulu orang harus ke Belanda mengumpulkan sesuatu yang kita perlukan berkenaan dengan budaya kita, sekarang tidak perlu. Cukup dari sini saja kita bisa ambil. Dan nanti kita lihat bagaimana kaidah dan tata caranya dan bagaimana perizinannya dan segala macam. Selanjutnya adalah British Library. Khasanah yang kita miliki, naskah Jogja, beberapa naskah Jawa, beberapa naskah Bali, beberapa naskah Minangkabau dan Melayu. Jika ingin dicek di sini, ada. Tidak perlu kita ke Inggris. Kita tinggal lihat saja nanti, dan kita bisa baca di sini. Ini tentu menjadi bahan yang sangat penting untuk penulisan kita. Di Berlin juga demikian. Baru-baru ini saya dapatkan naskah Cerita Rakyat Sumatera Barat. Bayangkan itu. Naskah yang isinya cerita rakyat Sumatera Barat. Ketika saya ambil naskah itu dari sini, apa yang terjadi? Banyak cerita yang selama ini tak pernah dikenal oleh masyarakat Sumatera Barat sendiri. Tetapi dia pernah hidup pada masanya. Berarti kalau saya mengerjakan itu, ada novelty saya. Kebaruan yang saya buat. Sebuah cerita yang selama ini nggak pernah dikenal, tapi dia pernah hidup pada masa lampau. Melalui naskah ini, karena dia terekam dalam naskah itu, saya bisa buat menjadi tulisan yang baru ya, yang selama ini tidak ditulis oleh sarjana manapun. Nih SOAS juga demikian. Ini ada tentang pengobatan tradisional Melayu, ada tentang cerita orang Melayu, pantun Melayu, macam-macam. Kita bisa download di sini, di SOAS ini, dan gratis. Ini yang Kemenak punya. Kemenak ini kita bisa mengetahui naskah apa saja yang kita perlukan atau tema apa saja yang kita perlukan, kita ketik di sini, maka nanti dia akan diarahkan ke judul-judul naskah apa saja yang ada di wilayah Indonesia. Ini di Royal Asiatic Collection, nah ini banyak sekali juga, isinya luar biasa, dan kita bisa memanfaatkan ini juga untuk kepentingan ini untuk kepentingan kepentingan penulisan kita. Terus selanjutnya adalah ini EAP, Endangered Archive Program, britishlibrary.uk. Nah ini Sumatera Barat ada, Jawa ada, Sumatera Utara ada, Kepulauan Riau ada, hampir wilayah Nusantara ada di sini. Baik itu naskah, koran-koran lama, pokoknya yang berbau dokumen. Yang berbau dokumen ada di website ini, dan kita tentu saja bisa memanfaatkannya untuk keperluan tulisan kita. Ini yang di Tokyo ya, yang di Tokyo. Yang di Tokyo juga ada, terutama naskah-naskah Jawa yang ada di Tokyo ini. Nah ini yang terakhir, dreamsea.co. Ini naskah-naskah yang ada di wilayah Nusantara, baik di Malaysia, Thailand, dan Indonesia. Teman-teman bisa temukan di sini dengan mudah dan bisa di-download secara gratis. Lengkap dengan metadatanya. Jadi naskah ini isinya apa, tentang apa saja. Jadi kita sudah diberitahu deskripsinya sebelum kita untuk mendownloadnya dan melakukannya untuk menjadikannya untuk sebagai sumber penulisan sejarah kita. Ini naskah-naskah yang berkaitan dengan Al-Quran. Ini milik Kemenak, semashab Kemenak Koedi ini. Ini yang di dalamnya naskah-naskah Al-Quran, terutama jika teman-teman ingin mengetahui iluminasi hiasan mashab yang ada di wilayah Nusantara. Nah ini beberapa sumber ya, sumber yang teman-teman bisa gunakan untuk
menulis sejarah. Kita akan praktekkan satu saja. Maaf, dua lah, 2 atau 3 ya. Ini pertama, yang terakhir ini saya ketik dulu, Delper ini. Siapa yang pernah mengunjungi sini, teman-teman semua? Sudah pernah mengunjungi? Ini nampak ya, Delper? Nampak? Oke. Ya, nampak. Saya butuh volunteer 1 orang saja mengatakan kepada saya apa yang saudara ingin sesuatu dicari tentang masa lampau. Beritahu saya. Silakan, teman-teman. Apa sesuatu yang saudara selama ini ingin tahu gitu? Terutama yang pada masa kolonial Belanda. Kan? Bang. Oke, saya tunjuk saja lah ya kalau gitu ya. Ya, silakan Bang. Oke, kalau Nauri Aulia. Nauri Aulia. Iya, Pak. Ya, Nauri selama ini mikir apa sih yang mau dicari berkenaan dengan peristiwa masa lampau? Tentang apa ya? Gempa gitu atau banjir gitu ya? Tentang apa? Oke, tentang makanan deh ya, randang gitu ya. Boleh lah, Pak. Oke, randang gitu ya. Saya pingin randang. Saya sengaja tidak rendang ya, tapi randang. Betul nggak randang ini pernah disebut-sebut pada masa itu? Saya ketik randang, maka yang akan muncul ada buku, ada koran, dan segala macam. Oke, saya ketik koran. Ini koran ya. Nanti akan muncul koran apa saja yang pernah memberitakan tentang randang. Tanggal berapa? Tahun 47, tahun 48, tahun 41. Oke, kita back. Nggak usah koran lah. Kita pingin buku. Buku apa saja sih yang membahas tentang randang? Oh, banyak ternyata. Ada Kamus Malay's Netherlands Wonder Book. Ada buku tentang macam-macam yang pernah membahas tentang randang atau rendang. Dan ini semuanya free. Kita bisa download dengan dua cara download dokumen atau download PDF. Kalau download dokumen, kita bisa langsung ekstrak ke Google Translate kan, karena dia berbahasa Belanda misalnya. Karena kita nggak begitu paham bahasa Belandanya, kita bisa translate-kan. Nah, tergantung ya tingkat beberapa engine penerjemah sekarang ada yang luar biasa. Grammarly itu salah satu yang sering saya gunakan, cukup luar biasa dia menerjemahkannya. Dan ini saya kira satu website yang harus kita manfaatkan, yang berisi tentang sumber sejarah, yang dari sini kita bisa menelusuri sesuatu yang ada. Pengalaman saya. Saya belum mendapatkannya belum lama ini saya dapatkan ini. 5 bulan yang lalu, saya itu diminta oleh Perpustakaan Nasional membaca satu naskah. Judulnya itu Rajo Ageh. Judulnya itu Kabar Rajo Ageh dihukum gantung oleh Belanda. Tapi saya curiga kenapa di dalam cerita Kaba itu adalah prosa lirik ya. Prosa lirik khas Minangkabau yang diceritakan dengan cara Minangkabau yang sangat khas gitu. Saya curiga kenapa ceritanya itu ada tanggalnya. Tanggal sekian sidang, tanggal sekian mulai diselidiki, tanggal sekian dihukum gantung dan segala macam. Jangan-jangan ini kisah nyata ceritanya. Saya cek di sini, ada nggak Rajo Ageh ini? Raja Ageh. Ternyata ada, teman-teman semua. Berarti memang cerita Raja Ageh ini pernah terjadi, betul-betul terjadi. Ini beritanya lengkap. Raja Ageh dia dihukum gantung, siapa temennya, Rajo Indo, Rajo Ageh, si Udin dan si Dullah, segala macam, mereka berkomplotan membunuh seorang Cina, oleh karena itu mereka diselidiki dan benar adanya mereka membunuh seorang Cina dan akhirnya mereka dihukum gantung. Ini keren sekali nih ya saya bilang. Terus satu lagi, di tempat tinggal saya ini, saya tinggal di pinggiran Kota Padang, namanya Kuranji.
di sini ada cerita layaknya si Pitung kalau di Batavia, itu di sini ceritanya si Patai. Dia terkenal sekali, orang yang sering merampok Belanda dan orang kaya pada masa kolonial untuk dibagi-bagikan kepada orang di sini, atau kenal dengan Robin Hood gitu kira-kira. Ternyata saya cari banyak sekali pemberitaan tentang si Patai ini. Misalnya ini, si Patai Gedut atau si Patai dibunuh. Orang Belanda terpaksa harus menyewa pembunuh bayaran dari Jawa untuk mencari si Patai ini dan ditembak dengan, ya konon kabarnya di berita ini pelurunya dikasih dengan minyak babi dan ditembak sehingga dia mati. Kalau sebelumnya katanya si Patai ini nggak mempan ditembak dan segala macam. Di berita-berita ini. Nah, berita-berita ini hampir sama dengan cerita Risan yang masih hidup dengan sekarang. Mereka masih cerita tentang si Patai dulu begini-begini. Saya baca beritanya kurang lebih sama. Nah, ini satu website yang saya kira menurut saya ya harus teman-teman manfaatkan. Dan satu lagi seperti janji saya, satu lagi ya, ini yang paling penting untuk teman-teman manfaatkan. Ada namanya Digital Leiden Collection. Jadi teman-teman tidak usah lagi ke Belanda untuk mencari apa-apa saja yang berkenaan dengan khasanah kita yang berlaku pada waktu masa kolonial. Saya menanyakan satu lagi lah. Ini Teknun. Masih monitor Teknun? Teknun masih monitor? Teknun? Oh iya, iya. Ya Bang Pram, maaf tidak bisa menyalakan itu. Ya tidak apa-apa. Teknun mau mencari apa? Satu kata saja. Masih penasaran dengan itu perjalanan Syekh Burhanuddin itu loh Bang Pram. Oh, kalau Burhanuddin mungkin agak susah ya di sini. Yang lain apa misalnya? Sejarah itu penculikan zaman Belanda itu yang ternyata ada tentang Burhanuddin. Ya, ternyata ada juga tentang Burhanuddin. Oh, di sini ada Burhanuddin. Jadi kalau saya ketik misalnya di sini, mohon di mute kan? Bocor. Bocor. Ya, silakan Bang Pram. Ya, baik. Contoh misalnya kita mau lihat lah. Saya baru-baru ini kan ketemu satu syair haji, syair perjalanan haji yang cukup panjang. Masih ya. Tadi mute ini. Yang Muhammad di mikrofonnya di luar. Ya, silakan. Bang Muhammad Ilham di mikrofon adminnya. Tahu mohon dibantu mikrofon Bang admin ya. Ya, silakan Bang Pramono. Baik, saya baru-baru ini kan menemukan satu teks klasik tentang perjalanan haji seorang ulama Minangkabau tahun 18 sekian ya. Tapi menulisnya dengan syair perjalanan haji. Kapan berangkatnya, naik kapal apa, bagaimana semasa di kapal, sampai sana ngapain, bertemu dengan siapa saja. Macam-macam dia gambarkan secara detail melalui syair dan pulangnya. Apa yang dikatakan dalam syair itu saya coba mencarinya di dalam sumber ini. Misalnya saya ketik satu kata haji gitu ya, atau hajj gitu, beberapa kata kunci lah sesuka-suka hati kita, haji, hajj atau apa. Nah, kalau di sini haji ada Bang Haji, Bang Haji. Di sini ada ternyata lebih lengkap Bang Haji Roma Irama. Ada syair Sultan Abdul Muluk, ini naskah-naskah kuno ya.
ada piringan, ada CD, ada macam-macam dan sampai ke foto ya. Naskah kunonya banyak yang ada kata kuncinya haji ya. Termasuk nanti foto ya, sampai kita ketemu foto, ada foto. Nanti kita ketemu foto, beberapa foto pemberangkatan haji dan beberapa ini promosi kapal api yang berangkat haji ke sana. Dan apa yang disebutkan beberapa jenis kapal api ini tersebutkan dalam syair itu. Artinya saya bisa memanfaatkan ini untuk sumber penulisan saya atau sumber sejarah yang saya gunakan untuk menulis sumber ini. Ada nih misalnya kapal dari orang bangsa Islam ya, yang punya juga Eropa ya. Saya kira jualannya sudah dari dulu gini ya. Ada tulisannya ini apa nih? Di bawahnya ada tulisan Jawinya ya. Kapal dari orang bangsa Islam. Ini saya kira tren ini juga tren Islamisasi atau Islamicize gitu ya. Ini juga dipakai salah satu minimarket di sini, Bung. Ingat pernah lihat nggak, Bung Subhan? Ada minimarket atau supermarket yang namanya Budiman. Iya. Di Bukit ada juga Budiman. Di bawahnya kan ada tulisan Jawinya itu Budiman gitu ya. Tips trik ya untuk menggait emosional pasar ya. Bang Pramono tampil sudah menggunakannya ternyata kapal dari orang ini gitu. Dan jangan khawatir Bapak Ibu kalau menggunakan ini sudah ada berkode di bawahnya ini. CC. CC ini artinya Creative Commons, artinya kita boleh menggunakan untuk keperluan apa saja, tapi syaratnya by. Kita menyebutkan sumbernya dari mana. Bang Dr. Pramono. Ya. Tampilan websitenya tidak terbuka. Oh, tidak terbuka ya? Ya, tidak terbuka. Oke. Saya stop dulu. Ya. Artinya gini, kalau tidak terbuka nanti bisa dicoba sendiri dengan masuk ke Google aja. Google lebih paham dia ya. Google lebih paham. Sebelum kita jawab, ada beberapa pertanyaan ini, Bung Subhan. Saya ingin penutup dulu sebelum kita ada diskusi. Ada satu lagi teman-teman, saya harus berbagi juga. Saya mendapatkannya beberapa bulan yang lalu juga dari seorang teman. Dan patut juga dikongsikan di forum ini, karena itu akan sangat membantu teman-teman semua. Apa itu? Sebentar. Teman-teman udah pernah masuk ke sini belum? Belum, Bang, belum. Ya. Ini saya sangat mengapresiasi anak muda ini ya, yang membuat Z Library ini. Jadi kalau misalnya saya klik di sini, saya buat saja Hamka gitu, maka kita akan dihadiahi buku, 63 buku, baik yang ditulis oleh Hamka langsung maupun orang lain menulis tentang Hamka. Sampai bukunya yang klasik, misalnya Urat Tunggang Pancasila gitu. Ini semuanya free, bisa di-download secara gratis. Sampai ke tafsir Al-Azharnya. Apa nama websitenya, Bang? Z Library ya. Library. Yang ini buku kan, yang sebelahnya ada full text chart yang untuk khusus artikel ada juga. Jadi website ini punya 9 juta lebih buku dan ada 84 juta lebih artikel. Yang kita semua dimanjakan dengan koleksinya, koleksinya. Ya, artinya pustaka sudah di dalam genggaman kita. Jadi nggak ada alasan lagi mau nulis nggak ada referensi, menulis nggak ada inspirasi gitu. Nggak ada alasan lagi. Baik, mungkin itu Bung Subhan, saya kira kita manfaatkan waktu yang ada untuk saling diskusi ya, karena saya juga ingin belajar dengan teman-teman berkenaan dengan hal ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, luar biasa ya materi malam hari ini, daging semua, apalagi berkaitan dengan sejarah ya. Tadi bukan saja referensi-referensi yang sudah digitalisasikan ya, tapi juga Bang Dr. Pramono ini langsung terjun ke objek-objek atau sumber-sumber sejarah ya, ke surau-surau, ke tempat rumah-rumah warga yang menyimpan manuskrip masa lalu yang bisa dijadikan rujukan untuk bahan tulisan. Ini luar biasa. Harus banyak jejak atau pengikut-pengikut Dr. Pramono ini untuk masa depan ya, yang langsung
menelusuri sumber-sumber sejarah itu. Baik teman-teman, kita masuk ke sesi tanya jawab. Kita manfaatkan lebih kurang 50 menit ke depan untuk bertanya jawab, menggali banyak ilmu lagi dari Dr. Pramono. Saya undang pertama Teh Nun di Bukit Tinggi melambaikan tangan. Silakan Teh Nun. Ya Pak Guru, maaf tidak bisa menyalakan kamera. Ada Assalamualaikum Bang Pramono. Waalaikumsalam. Saya adalah junior Bang Pramono, tamat di Sastra Unan, Sastra Minang tahun 2001. Oh, jurusan. Sempat belajar sama Bang Pramono ya. Saya mau udah lama kemarin di chat teman-teman untuk mendapatkan naskah-naskah yang bertuliskan Arab Melayu. Ada keinginan untuk membaca hal-hal seperti itu lagi. Kira-kira saya bisa dapatkan di mana ya Bang? Selain yang tadi, selain yang di-download itu, saya bisa dapatkan di mana? Terima kasih Bang. Baik, terima kasih Teh Nun di Bukit Tinggi, guru dan penulis. Saya kira langsung saja Bang Pramono, dipersilakan. Saya curiga ini Teh Nun ini. Tapi nanti ketahuan tuh orangnya. Gini, kalau ingin dapat yang banyak, bawa hadis portable, datang ke Unan, saya copy deh semua itu. Kalau mau datang. Terima kasih Bang. Ya. Baik. Nah, itu jalan tol tuh, Teh Nun. Silakan, apalagi kakak letting ya. Terima kasih, Pak Guru. Baik, dari Bukit Tinggi kita ke mana ini? Bang Dewis Pramanas. Dipersilakan, Bang Dewis, asal kotanya juga sebutkan. Aktifkan mikrofonnya dan video, Bang Dewis Pramanas. Masih monitor? Baik, kita skip dulu, kita ke Mojokerto. Ada Kak Fatati Maulidia. Ya. Kak Fatati. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Pramono. Malam, ya. Mbak Fatati. Iya, senang sekali saya bisa langsung ini ya mendapatkan kesempatan dan mendapatkan informasi yang berharga. Sejarah memang saya pernah mencoba, saya sebenarnya tidak terlalu menekuni sejarah ya, hanya sedikit-sedikit saja, tapi pada beberapa kesempatan saya pernah menjadikan sejarah sebagai bahan tulisan untuk tulisan perjalanan. Saya di Mojokerto tuh banyak sekali situs sejarah, terutama Kerajaan Majapahit dan sebagainya, itu banyak sekali prasasti-prasasti, tapi saya tidak kurang tertarik mengunjungi tempat-tempat tersebut. Mungkin setelah ini saya tertarik. Nah, yang saya tanyakan ini adalah teknik bentuk tulisan seperti apa dengan bahan sejarah untuk bisa dinikmati oleh pembaca. Nah, menurut saya itu kalau menarik itu kalau seperti Pak Pramono tadi langsung berinteraksi dengan benda-benda sejarah, itu sangat menarik daripada studi pustaka saja. Ya, menurut saya itu akan lebih greget kalau penulis itu berinteraksi langsung, hadir langsung di lokasi, misalkan ada foto dokumentasi sedang menyentuh sebuah prasasti lalu menceritakan itu. Nah, kendala yang saya ingin tanyakan itu bagaimana teknisnya untuk kita menghadirkan sejarah untuk bisa dinikmati pembaca, tapi kita terkendala tidak bisa mengakses secara langsung. Sedangkan menurut saya itu lebih menarik kalau bersentuhan langsung dengan benda-benda sejarah. Nah, disajikan dalam bentuk apa tulisan itu sehingga menarik. Begitu. Saya pernah tulisan perjalanan ya. Saya kunjungan ke Petirtaan Jolotundo itu ya. Itu sejarahnya memang cukup kental sekali. Sama dalam bentuk cerpen. Saya lagi saat itu tertarik pada kehidupan Nyai di masa kolonial Belanda itu seperti apa. Nanti saya hadirkan dalam bentuk cerpen.
latar belakang sejarah. Nah, itu selain seperti itu dihadirkan dalam bentuk misalkan isi itu isi yang seperti apa, kalau kolom-kolom seperti artikel seperti apa, dicampur dengan apa data-data sejarah itu sehingga menarik untuk disajikan oleh pembaca sehingga tidak kaku gitu ya. Data-data sejarah itu dibaca enak oleh orang umum untuk bisa memberi daya tarik bagi orang awam agar bisa menghargai sejarah gitu. Terima kasih, itu saja. Ya. Baik, terima kasih. Pak Tati di Mojo. Ya, menulis apa setelah membaca atau mengunjungi objek sejarah ya? Bisa dijadikan ya, gitu. Nah, apakah fiksi, non fiksi? Apakah nanti kalau seandainya fiksi, pen Kak Fatih juga saya baca merujuk ke sejarah. Hanya fiksi, apakah nanti tidak terjebak Bang Pramono ke ranah fiksi gitu ya? Silakan Bang. Ya, terima kasih Mbak Fatati. Saya juga bukan sejarawan, tapi saya suka menggunakan sumber sejarah untuk menulis gitu ya. Misalnya baru-baru ini saya menulis tentang satu syair tua yang ditulis oleh Hamzah Pansuri. Ya, beliau itu kan bapaknya penyair Melayu kan. Jadi ada satu naskah kuno yang sangat tua, isinya tentang syair yang ditulis oleh beliau, tapi yang ditulis oleh muridnya Samsudin Sumatrani kan. Kalau beliau tidak mungkin lagi kita bisa temukan karyanya lagi. Tapi ini salinan yang Samsudin Sumatrani. Nah, saya bisa katakan bahwa The Newly ini temuan terbaru. Kenapa begitu? Karena dulu Al-Atas, salah seorang profesor di Malaysia mengatakan hanya ada satu syair rubai Hamzah Pansuri itu, adanya di Aceh katanya. Oh, saya ketemu lagi satu lagi di Sumatera Barat. Berarti saya bisa katakan temuan terbaru tentang syair Hamzah Pansuri, temuan terbaru nih gitu. Karena sebelumnya kita baca beberapa ahli mengatakan naskah itu cuma satu adanya di dunia. Ternyata saya ketemu lagi satu. Sebelum saya jawab secara luas tentang apa pertanyaan Mbak Fatati, kita diskusi ya. Saya ingin menunjukkan satu hal ini Mbak Fatati. Lihat nggak Mbak Fatati ini? Sudah lihat gambarnya nggak? Iya, muncul Bang. Betul ya. Ini apa Mbak Fatati gambarnya? Perempuan di masa penjajahan Belanda kelihatannya. Ini perempuan di masa penjajahan Belanda, oke. Tapi ini letaknya di Mojokerto, Mbak. Wow. Di Mojokerto. Dan ini katanya diberi judul Rice Talks by Mojokerto. Jadi panen padi di Mojokerto. Tahun ini 1900. Wah. Nah, maksud saya begini Mbak Tati, kalau ketemu satu sumber ini kan Mbak Tati bisa ngomong ya, bagaimana padi sekarang, tentu saja konteks baik dihubungkan dengan politik, perdagangan masa kini, segala macam, tentang ketersediaan sawah, bagaimana padi sudah ditanam 3 kali, tapi kita tetap payah sekali untuk macam-macam yang bisa dihubungkan, tapi ada satu yang menjadi bunga bagi pembaca itu yang begitu indah nanti tulisannya. Mbak Tati menghadirkan satu dokumen penting pada masa lampau berkenaan dengan padinya itu gitu. Dan Mbak Tati sebelahnya foto Mbak Tati itu foto orang sawah sekarang gitu, menggunakan mesin gitu ya. Jadi ibaratnya kalau saya pembacanya, saya akan menyaksikan ada satu sudut taman bunga ya, yang membuat saya itu merasa indah sekali. Ada yang baru. Saya belum pernah lihat ini dari tulisan Mbak Tati. Saya bisa jadi lihat ini gitu. Itu satu contoh. Termasuk yang Mbak Tati katakan tadi, Mbak Tati pergi ke tempat-tempat cagar budaya dan segala macam. Semua fotonya ada, Mbak. Semua foto itu ada, Mbak. Ketik di Digital Leiden Collection di Google itu. Nanti Mbak ketik di sana Trowulan, Mojokerto dan segala macam, muncul di artefaknya semua. Wah, sip. Dan bisa dimanfaatkan untuk menjadi dalam tanda kutip bunga-bunga di dalam tulisannya. Nah, supaya dia tulisannya itu cetar gitu ya. Iya. Maksud saya itu sesuatu yang baru, orang yang membaca ada begini toh zaman dulu. Ada begini. Dan untungnya seluruh dokumen yang ada di Digital Collection itu yang di Leiden punya itu sudah berlisensi CC namanya, Creative Commons. Jadi kita boleh memanfaatkan untuk apa saja. Syaratnya by, sebutkan dari mana. Itu saja syaratnya.
Ya, terima kasih. Itu Mbak Tati. Iya, siap. Terima kasih Bang Pramono, Kak Tati luar biasa ya. Di Mojokerto itu banyak sekali situs-situs. Banyak. Saya pernah menyinggahi Mojokerto waktu mau berdiri, itu luar biasa. Nah, itu bisa ditelusuri Mbak. Iya. Di Mojokerto kita ke Jakarta, ada Kak Masya Firdaus. Silakan Kak Masya. Assalamualaikum Pak Pramono. Waalaikumsalam. Ya, yang pengen saya tulis gitu ya, selama ini kan jadi data-data saya dalam novel itu saya ngambil sejarah-sejarah yang berbau-bau Gus Dur atau kakeknya, gurunya kakeknya gitu. Saya kadang-kadang merasa kesulitan, andai kata beli juga kayaknya terlalu mahal gitu. Saya udah mengumpulkan berapa buku itu, pengen tambah lagi gitu. Nyarinya di mana ya? Baik, terima kasih Kak Masya di Jakarta terkait dengan Gus Dur, orang tuanya. Apakah di website tadi tersedia itu Bang Pramono? Silakan. Ya, sangat tersedia. Bahkan nanti kalau Mbak Masya itu bisa dihadirkan foto-foto zaman Gus Dur, waktu mudanya, waktu dia dalam keluarganya, termasuk keluarga-keluarga Gus Dur, semuanya ada. Nanti Mbak bisa kunjungi di Kastara, di kastara.perpusnas.go.id itu. Jadi Kastara itu tidak hanya menampilkan buku-buku klasik, tapi juga berkenaan dengan foto-foto lama, koran-koran lama, dan lain sebagainya. Termasuk misalnya, kalau dia berkenaan dengan Gus Dur, terutama yang keturunan-keturunan Gus Dur sebelumnya, maksudnya orang-orang sebelum Gus Dur, itu kan bisa ditelusuri ke Delper tadi. Pasti dia pernah diberitakan oleh Belanda. Nggak mungkin enggak. Pasti pernah diberitakan oleh Belanda. Tapi nanti secara mandiri saja, otodidak belajar bagaimana memanfaatkan Delper itu. Karena dia bisa di-download secara teks. Teksnya di-download, bayangkan. Ini kan biasanya koran nih, kita bisa teksnya di-download, kita lengkap langsung dengan anotasi sumbernya. Koran apa, tahun berapa, ditulis oleh siapa. Bayangkan itu. Begitu baik sekali orang-orang itu menciptakan satu kecerdasan buatan untuk kita para penulis memanfaatkan dokumen-dokumen sejarah. Nah ini tentu nanti kalau misalnya kurang memadai apa yang saya sampaikan, nanti saya bisa bantu untuk mengarahkan sumber-sumbernya. Oh di sini loh gitu, di sini ada gitu, di sini nggak ada gitu. Termasuk di Z Library itu ada buku, tapi satu sayangnya ya, Gus Dur, riwayat Gus Dur. Mungkin sudah punya kali Mbak Maisaya yang dibuat oleh Greg Barton ya, tentang riwayat atau biografi Gus Dur. Sudah punya Mbak ya? Kak Masya, sudah punya bukunya? Biografi Gus Dur? Belum. Ah ya, itu gratis itu di Google, nyari di Google, baca-baca di Google itu. Nah, nanti bukunya aja langsung di-download. Z Library, ketik kata Gus Dur, nanti keluar itu bukunya, biografi Gus Dur. Sip, makasih Pak. Sama. Ya, baik, terima kasih. Bang Pramono, Kak Masya di Jakarta ya. Itu ada dua website tadi disebutkan oleh Bang Pramono ya, kastara.perpusnas.go.id dan Z Library. Coba nanti dikunjungi websitenya Kak Masya dan teman-teman. Banyak sekali sumber-sumber sejarah di sana, buku-buku ya, foto dan lain sebagainya. Baik, dari Jakarta kita ke Nusa Tenggara Timur. Ada Bang Yohan Mataubana. Silakan Bang Yohan. Selamat malam. Ya. Terima kasih Bang Suban untuk kesempatan yang diberikan. Puji Tuhan, saya dengan perjuangan yang sungguh terakhir, jaringan bisa kembali hadir bersama saya. Jadi tadi itu saya bergulat dengan sinyal. Meski tidak banyak yang saya dapat dari Bang Pramono, tapi saya tadi sedikit mendalami soal yang Z Library, lalu ada aplikasi-aplikasi yang sebetulnya membantu kita untuk berkarya. Saya juga selain pakai Z Library itu ada Ipusnas, ada Google Scholar. Kalau kita mau menulis tentang esai itu Google Scholar bisa.
Ini hanya satu pendapat yang sebetulnya saya sendiri bergulat nih. Bagaimana ini Pak Pramono ketika kita mengalami kesulitan untuk menulis sejarah, apalagi sejarah tentang daerah kita sendiri. Mungkin Bang Pramono bisa mengambil suatu wawasan baru untuk kami begitu. Supaya ya setidaknya kami juga bisa punya gagasan baru lah untuk berkarya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Yohan di NTT ya, sedang berjuang tadi mendapatkan sinyal dan syukur sinyalnya berhasil dan masuk ya. Dan Bang Yohan juga sudah menggunakan beberapa aplikasi tadi disebutkan, dan beliau bertanya menulis sumber-sumber sejarah dari lokal daerahnya sendiri, apa kiat-kiatnya. Silakan Bang Pramono. Ya, baik, terima kasih Bung Subhan, terima kasih pertanyaannya Bang Yohan. Salam dari kami dari Padang untuk NTT. Sebetulnya itulah kenapa ada keuntungan juga kita dijajah ini. Kenapa hampir semuanya sudah dibuat oleh mereka gitu. Saya salut oleh orang Belanda itu. Nanam pohon dipoto. Pohon sudah besar dipoto. Pohon mau ditumbangkan dipoto. Mau buat bangunan, lahan yang dibersihkan dipoto. Bangunan dibuat dipoto. Bangunan sudah tegak dipoto. Kebakaran dipoto. Diberitakan dan segala macam. Jadi, saya percaya deh apa yang dikatakan bahwa tidak ada yang baru di bawah matahari ini. Nggak ada, semuanya sudah pernah dibicarakan. Cuman persoalannya, ada hal-hal yang memang selama ini nggak tersentuh oleh para sarjana. Karena kemungkinan akses terhadap sumber sejarah itu. Kemungkinan dia terbatas terhadap akses sumber sejarah itu. Misalnya, kalau saya ingin menulis tentang Imam Bonjol, kalau saya hanya memanfaatkan arsip Bundel Sumatera West Coast, enggak benar. Enggak akan banyak hal yang saya bisa kupas. Pasti saya akan ngulang-ulang terus apa yang dikatakan oleh para sejarawan sebelumnya atau oleh para sarjana-sarjana sebelumnya. Tapi kalau seandainya saya gunakan arsip atau dokumen Bundel Manado dan Bundel Ambon, pasti saya banyak hal yang saya bisa dapatkan tentang Imam Bonjol. Berapa satu bulan dia digaji oleh Belanda dan semasa di pengungsian, rumahnya seperti apa dikasih, pengawalnya siapa yang diberi, dan bagaimana dia diungsikan di Manado, makannya pakai apa, dia mati tahun berapa, dia sebetulnya dibebaskan tahun berapa tapi nggak mau pulang dan segala macam, lengkap di Bundel Manado dan Ambon. Sementara di Bundel Sumatera West Coast nggak ketemu hal seperti itu. Nah, ini kan persoalannya bagaimana sejeli apa kita bisa menelusuri sumber sejarah itu. Supaya tulisan kita ini menjadi tulisan sesuatu yang baru dibandingkan dengan penulis-penulis sebelumnya. NTT misalnya, saya kira NTT satu daerah yang sangat penting yang diberitakan oleh Belanda. Saudara bisa, Yohan bisa manfaatkan Delper untuk menelusuri pemberitaan tentang kejadian-kejadian yang pernah ada di NTT. Termasuk tentu saja yang di website digital Leiden Collection tadi. Pasti banyak hal yang bisa dibuat. Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata banyak juga yang tidak diberitakan oleh Belanda. Dan ternyata tidak semua juga yang bisa dilihat oleh Belanda pada masa itu. Yang kita bisa temukan justru ketika kita ke lapangan sekarang. Ini pengalaman saya sejak tahun 2000. 20 tahun saya menelusuri wilayah Sumatera Barat untuk menelusuri khasanah naskah atau manuskrip yang ada. Banyak hal. Saya selalu cek dengan teman-teman pengelola pustaka di Leiden. Woi, di Leiden ada ini enggak? Oh, ternyata enggak ada. Enggak ada katanya. Oh, berarti memang tidak semuanya Belanda itu tahu tentang negeri ini. Maka teman-teman yang punya atensi terhadap sumber-sumber sejarah yang penting itu bisa coba jalan menelusurinya. Saya nggak sangka juga Bung Subhan, ternyata di NTT itu juga ada naskah. Dan ini penting. Dan karena dia belum banyak bercerita tentang naskah NTT, ini kesempatan Yohan untuk mengungkap tradisi atau peninggalan warisan tertulis, budaya tertulis milik NTT. Saya kira ini temuan yang luar biasa.
Karena belum banyak sarjana yang mau menulis tentang bagaimana dinamika intelektual yang pernah terjadi di NTT melalui sumber-sumber tulisan klasik itu. Dan setahu saya dari beberapa bacaan yang saya baca itu ada beberapa sumber berkenaan dengan khasanah naskah NTT. Saya kira bisa dimanfaatkan dari sana. Termasuk juga peninggalan-peninggalan sejarah. Saya belum pernah menemukan sampai sekarang, Bung Yohan, satu mainan kalung yang saya selalu diberi hadiah oleh teman saya dari NTT. Itu kalung yang diberi itu adalah mainan kalung itu dari sisa-sisa peluru zaman perang Belanda. Ini Bung Yohan pernah dengar nggak? Satu kerajinan tangan di NTT itu yang dibuat dari sisa-sisa peluru dari masa jajahan, itu yang dibuat mainan kalung, dan kalung yang besinya bagus-bagus itu, putih warnanya. Ada. Ada kan? Ada. Nah, ada tulisan tentang itu sayangnya. Saya kira bisa memanfaatkan bagaimana masyarakat menggunakan peninggalan sejarah itu untuk kerajinan, iya, tapi untuk tulisannya mana? Untuk tulisan tentang itu, tentang kapan sih terjadi perang di sana? Kapan sih Belanda mulai ke sana sehingga dia meninggalkan banyak peluru sehingga peluru itu bisa dimanfaatkan untuk mainan kalung. Bagus loh. Saya pernah dapat itu, bagus sekali. Bung Subihan mesti harus dapat tuh. Ya. Mungkin itu Bung Subihan, terima kasih. Baik, terima kasih Bang Pram dan Bang Yohan ya, luar biasa. Di NTT banyak sekali bersejarah yang bisa digali ya, apalagi NTT salah satu daerah di masa Belanda, Fok ya, mencari rempah-rempah di sana ya, luar biasa. Baik teman-teman, masih ada sedikit waktu untuk 1-2 penanya terakhir barangkali. Silakan lambaikan tangan atau menuliskan pertanyaan di kolom komentar. Silakan. Ya, Pak Nun masih melambaikan tangan? Ya, Bang Ronald. Silakan Bang Ronald. Baik, terima kasih atas waktunya yang telah diberikan Pak Suwan. Izin perkenalkan diri, nama saya Ronald, berasal dari Padang, tapi sekarang lagi berkuliah di Banda Aceh. Bertanya Pak, mengenai tentang sejarah, tentang tokoh-tokoh nasional atau tokoh berjuang di Sumatera Barat, Minangkabau. Mungkin ada Bapak pernah melihat tokoh-tokoh yang terlupakan dari Sumatera Barat, kayak perjuangannya membubuhkan kemerdekaan tapi tidak diakui oleh negara. Mungkin Bapak bisa jelaskan siapa aja tokohnya dan kenapa dia tidak dicantumkan dalam tokoh nasional. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bang Ronald di Banda Aceh. Mudah-mudahan kuliahnya lancar ya. Ya, tokoh-tokoh pejuang atau lain sebagainya yang belum ya, barangkali dalam tanda petik belum diakui oleh negara, kiprah perjuangan. Misalnya di Padang Panjang, Ramah El Yunus ya, misalnya Bang Pram bisa dijelaskan dan lain-lain sebagainya. Silakan. Ya, terima kasih Bung Soban. Terima kasih Ronald. Salam dari kami di Sumatera Barat untuk Banda Aceh. Sudah ngopi belum? Ya. Okay. Ya. Jadi banyak sekali. Justru ketika kita baca naskah itu banyak hal yang baru gitu. Yang ya kenapa tidak muncul dalam karya sejarah selama ini? Ya karena akses informasi terhadap sumber sejarah itu. Nah, untunglah saya yang kebetulan membaca naskah itu. Ternyata ada namanya Syekh Surau Bahru yang membantu penyerangan terhadap loji-loji Belanda yang ada di Padang. Di dalam buku apapun di sejarah Kota Padang, sejarah perjuangan Kota Padang, tidak ada Syekh Surau Bahru ini. Kebetulan ada satu naskah kuno bercerita tentang Syekh Surau Bahru atau Syekh Muhammad Nasir. Dan tentu saja nama-nama lain banyak. Orang yang di Cupa, orang yang di Sijunjung, orang di 50 kota dan lain sebagainya. Orang-orang yang pernah terlibat aktif dalam masa perjuangan melawan kolonial yang tidak ada dalam catatan sejarah manapun. Itu kan dalam naskah ya. Belum lagi gini, 5 tahun yang lalu saya mendapat satu tulisan dari seorang teman yang sedang penelitian di Mentawai. Ternyata di Mentawai ada puluhan lubang Jepang.
Mana? Tunjukkan ke saya buku sejarah yang pernah menceritakan pendudukan Jepang di Mentawai. Tidak ada. Tapi bukti sejarah atau sumber sejarah berupa artefak berupa lambang Jepang ada di sana. Nah, saya kira itulah novelty-nya. Novelty menggunakan sumber sejarah itu untuk menulis apapun, ya, bukan tentang sejarah, karena saya kira bukan sejarawan, tapi kita memanfaatkan sumber sejarah itu untuk menulis bidang apapun. Saya paling suka menulis tentang makanan ya. Kalau ada yang dari 50 kota, Tek Nun kenal ini nggak? Ganevo di 50 kota. Bung Subhan pernah kenal nggak Ganevo? Ganevo ya. Dan, ada yang tahu nggak di kelas ini Ganevo, nama makanan dari ubi yang dipotong-potong dadu, digoreng sampai kuning, namanya Ganevo tuh. Ada di 50 kota. Tahu ya? Kalau di saya kok Ganepo itu permainan pakai genteng deh. Ya, di Padang Jawa, di 50 kota ada Ganevo. Nauri tahu nggak Ganevo-nya? Nauri? Tahu, Pak. Tahu nggak sejarahnya Ganevo itu, kenapa namanya Ganevo? Oh, belum. Belum. Nanti cek tuh. Dulu di tahun 60-an itu Soekarno membuat satu event Olimpiade sendiri, karena Olimpiade yang dibuat itu nggak melibatkan negara-negara berkembang dan baru merdeka. Akhirnya dia buatlah Ganevo, yang mengumpulkan orang-orang negara berkembang untuk membuat satu event olahraga sendiri yang sifatnya internasional. Karena demam Ganevo, sehingga banyak, semasa kecil pasti Bang Subhan pernah makan es Ganevo kan? Iya, benar. Es Ganevo, makanan Ganevo, sepeda Ganevo, tanah lapang Ganevo, dan segala macam pada masa itu. Ya. Sehingga diberi namalah Ganevo. Saya suka tuh. Saya waktu itu tanya isengkan di 50 kota, ada ibu-ibu yang jual itu. Ini apa, Bu, Ganevo? Ibu tahu nggak kenapa namanya Ganevo? Enggak, katanya. Nah, itu tren pada waktu itu. Hampir semuanya dinamakan Ganevo. Sampai es yang saya makan pun waktu SD itu namanya Ganevo. Nanti jangan-jangan di tempat ibu yang tadi Ganevo tadi itu asalnya juga dari peristiwa itu, tahun 60-an itu. Bahwa Soekarno membuat satu peristiwa bersejarah tentang perlombaan olahraga tingkat internasional yang namanya Ganevo. Ganevo itu akronim ya, akronim gelanggang bla 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 force apa gitu. Lupa saya nama kepanjangannya, tapi nanti bisa dicek di Google. Ketik saja di sana Ganevo Soekarno gitu. Nanti muncul tuh. Saya senang ya kalau seandainya ada teman-teman yang mau menulis hal-hal kecil ya, tapi novelty-nya ada. Novelty itu maksud saya yang baru gitu. Jadi orang membaca tulisan kecil itu, ini tuh namanya gitu. Saya baru tahu namanya Ganevo-nya asalnya dari sana gitu. Nah, itu semua kita bisa peroleh dari sumber sejarah. Tulisannya bisa jadi bukan karya sejarah, tapi kita memanfaatkan sumber sejarah untuk menulis dalam bentuk apapun. Termasuk peristiwa-peristiwa yang lainnya ya, peristiwa PRRI, PDRI, peristiwa apapun, ketika kita mampu mengakses sumber sejarahnya secara jeli dan saya ingin cerita juga, saya pernah menemukan satu notulen perkumpulan para ulama Minangkabau yang menolak adanya kebijakan kolonial tentang ordonansi sekolah liar. Pasti tahu ya teman-teman semua, ordonansi sekolah liar, satu kebijakan Belanda untuk membatasi sekolah-sekolah yang partikulir, sekolah-sekolah yang swasta, terutama sekolah-sekolah keagamaan. Saya punya nih notulennya, rapat 1, rapat 2, dan rapat selanjutnya. Ngapain saja mereka rapat, siapa saja yang hadir, setelah itu mereka iuran berapa, mereka sudah itu harus berbuat apa dan segala macam. Notulen itu saya pamerkan ke almarhum Jab Hadler yang menulis buku Sengketa Tiada Putus. Saya pamerkan ke dia. Apa katanya? Kalaulah saya dapatkan itu sebelum saya menulis disertasi, pasti itu bisa menjadi 2 bab lebih katanya dari disertasi saya. Karena itu sangat otentik. Dan para sejarawan manapun belum pernah menggunakan sumber ini sebagai penulisan sejarahnya. Nah, saya beruntung karena saya menemukan itu. Saya bisa menjadikannya ini sebagai sumber, selayaknya saya bertemu dengan suratnya Rama Indonesia dan suratnya Benduk Kandung kepada ayahnya Hamka tadi. Sesuatu yang belum pernah diceritakan oleh para
sejarawan atau para sarjana sebelumnya. Nah, itu menariknya kalau kita bertemu satu sumber sejarah yang keren itu. Termasuk nanti jenis makanan. Di Minangkabau itu ini yang dari Minang kan banyak nih. Ada namanya pitului, ada namanya pinukui, ada namanya apa itu pasti semuanya pasti peninggalan Belanda. Pituli petelot dalam bahasa Belanda kan, pinukui peneku dalam bahasa Belandanya. Kue pinukui itu. Pasti itu peninggalan Belanda semuanya. Berasal dari beberapa kata ya. Kata-kata yang memang berasal dari kata bahasa Belanda. Termasuk jembatan di Jawa, Bu Mesa. Itu namanya bruk. Kalau bruk itu pasti itu peninggalan Belanda itu. Karena bahasa Belanda jembatan ya bruk. Termasuk ikat pinggang. Dulu ikat pinggang nggak ada. Sejak Belanda baru ada ikat pinggang namanya bel. Ikat pinggang bel kan? Mau beli bel gitu ya. Ikat pinggang. Baik, itu Bung Subhan. Jadi mohon maaf, untuk saya simpulkan saja biar nggak bingung Ronald, bahwa ada beberapa nama, sangat banyak ya justru, nama-nama yang pernah disebutkan dalam sumber sejarah, tapi karena sumber ini tidak pernah terakses oleh penulis sebelumnya, dia tidak muncul ke permukaan. Dan itu jumlahnya cukup lumayan banyak. Ya, baik Bang, terima kasih. Jumlahnya cukup lumayan banyak ya Bang Ronald, dan akses-akses itu harus kita buka bersama-sama dengan cara ya tentu penelusuran dan penulisannya. Baik, barangkali satu penanya terakhir teman-teman untuk sesi penutup. Ada saya bacakan di kolom komentar dari Fadila di 50 kota. Izin bertanya Bang Pramono, tadi dijelaskan bahwa tadi memberikan link sebagai sumber bahan bacaan dari berbagai negara. Namun bagaimana seandainya ada perihal negara kita yang dibahas, tapi kita tidak menemukan bukti yang konkret atau pembanding. Bagaimana kita bisa membuktikan kalau itu memang peristiwa yang terjadi di negara kita. Kemudian apakah naskah-naskah tua Nusantara seperti Lontar dan lainnya dalam bahasa daerah tersebut dapat terjemahannya dalam bahasa Indonesia di laman-laman yang menyediakan naskah tersebut. Jika tidak ada, adakah rekomendasi website atau aplikasi untuk menerjemahkannya? Abdi Burahman. Silakan, Bang. Terima kasih. Ini Fadilah, pertanyaannya bagus ya. Bagaimana cara membuktikan atau pembandingnya? Nah, ini menariknya yang namanya cross ya. Namanya cross dokumen itu. Kalau misalnya tadi yang saya contohkan, saya membaca Kaba karya sastra ya. Kaba tentang Rajo Ageh dihukum gantung. Tapi di dalam Kaba itu ada tanggal-tanggalnya. Saya curiga kan, jangan-jangan ini peristiwa yang benar terjadi. Saya cek satu dokumen, beberapa pemberitaan koran sejaman. Oh benar, ternyata memang diberitakan pada koran sejaman. Nah, cross cek sumber ini penting. Ya penting. Lagi-lagi saya ingin pertegas kepada kita semua, tidak ada yang baru di bawah matahari ini. Maka pasti akan dapat. Saya katakan pasti akan dapat. Nggak mungkin enggak. Harus, kalau enggak ketemu, cari lagi. Ini pengalaman saya. Nanti ketemu dia. Oh ini dia kaitannya. Nah pertanyaan yang berikutnya, yang pertanyaan Habur Rahman, saya ingin menunjukkan satu, mumpung saya ingat ya. Saya mau menunjukkan ini Bung Subhan. Ini penting terutama untuk teman-teman penulis. Ya, Bang, ini ada website namanya MCP, Malay Concordant Project. Ini Australia punya. Ini digagas dulu oleh almarhum Ian Bradford. Dia mengumpulkan banyak sekali ya teks klasik. Saya ingin di sini misalnya saya ketik Bugis gitu ya. Bugis gitu. Saya ingin tahu teks klasik apa saja yang pernah menyinggung kata Bugis di dalam karya itu. Oh banyak. Katanya itu ada 1.500 ya, ada 1.500 kata Bugis yang disinggung dalam teks klasik. Ada ini judul-judul karyanya ya di atas, ada Tufat Al-Nafis, Salasilah Melayu dan Bugis, Hikayat Siak, Hikayat Kerajaan Siak, Bok Sangajikai, Carita Bangka, Sair Hanop, sampai Warkah Buton. Semuanya sudah ditransliterasi, kita bisa membaca membaca Latinnya, dan di sini kita bisa tahu teks klasik apa saja yang pernah menyebut sesuatu kata yang pernah yang akan kita
singgung. Ini salah satu contoh ya, contoh. Websitenya apa tadi? MCP ya. Kalau susah misalnya masuk aja Google MCP Malay Concordant Project gitu ya. Malay Concordant Project, nanti di sini banyak sekali karya klasik yang sudah dilatinkan yang kita bisa terbantu olehnya. Dan tentu saja Bung Habibur Rahman bisa mencek di Kastara tadi. Di Kastara itulah banyak sekali naskah-naskah Indonesia yang sudah diterjemahkan atau ditransliterasi ke dalam Latin, sehingga kita bisa membacanya. Hikayat Sang Boma, Hikayat Hang Tua, Hikayat Ramayana, macam-macam teks-teks klasik, sejarah Babat Tanah Jawi, Hikayat Aceh dan lain sebagainya macam, itu bisa di-download secara gratis yang naskah-naskah kuno yang sudah dilatinkan oleh para filolog sebelumnya. Jadi semuanya sudah tersedia. Anehnya sudah tersedia tapi masih miskin yang mau memanfaatkannya. Kita sayang ini. Ya, semuanya sudah ada tapi kita belum memanfaatkan secara maksimal. Saya sudah mengirimkan, saya kira sudah bisa diunduh ya dalam kolom chat, tapi nyampang pun begitu. Saya nanti akan kirimkan ke email ke WA-nya Bung Subhan supaya bisa diteruskan ke teman-teman yang lain untuk menjadi pengingat-ingat gitu ya. Oh ini beberapa dokumen yang bisa dijadikan untuk sumber penulisan sejarah. Baik, terima kasih Bang Pramono. Terakhir Kak Puspadani di Pasaman Barat. Silakan Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Pramono dan juga Bapak Muhammad Subhan. Di sini pertanyaan saya singkat saja. Misalnya begini Pak, salah satu fenomena alam yang terjadi, misalnya di daerah saya saat ini kan terjadi gempa. Jadi pada suatu saat nanti tentu akan menjadi sebuah sejarah juga bagi kita. Jadi yang saya tanyakan di sini Pak, apakah peristiwa alam seperti gempa itu, misalnya kita sudah lihat ke lapangan, sudah kita punya dokumentasi foto-fotonya segala macam, kita sudah lihat ke lokasi kan. Kemudian kalau kita bisakah itu kita jadikan sebuah tulisan, tetapi itu menjadi sebuah tulisan fiksi, misalnya seperti syair. Jadi apakah itu bisa kita jadikan sebuah tulisan yang bersumber dari sejarah atau bagaimana kira-kira Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Puspa. Silakan Pak. Ya, terima kasih Bung Subhan, terima kasih Kak Puspa ya. Jadi kalau ingat ada satu peristiwa tsunami di Lampung waktu meletusnya Gunung Krakatau. Untung ada satu syair judulnya Lampung Karam. Syair itu ditulis oleh seorang pujangga pada waktu itu dengan menggunakan aksara Jawi dan sudah ditransliterasi oleh Dr. Suryadi di Leiden. Namanya Syair Lampung Karam. Peristiwa terjadinya tsunami yang sangat dahsyat akibat meletusnya Gunung Krakatau. Bayangkan kalau nggak ada syair itu, ada bagian rekaman yang pasti yang hilang. Artinya kalau berita, ya ada berita. Tapi persoalan bagaimana ungkapan perasaan terlanda tsunami, salah satu dokumen penting adalah syair Lampung Karam itu. Nah, termasuk misalnya gempa Aceh, tsunami Aceh tahun 2004, karena minimnya temuan dokumen tertulis berkenaan dengan peristiwa tsunami jauh sebelumnya, karena sebelumnya juga pernah terjadi tsunami di Aceh, maka ada beberapa proyek para penulis akhirnya kumpul. Mungkin Bung Subhan ingat ya, bagaimana penulis itu dikumpulkan di Aceh untuk menulis. Yang syair lagu silakan menulis syair lagunya, yang penyair silakan membuat puisinya, yang novel silakan membuat novel, yang penyair silakan membuat puisi tentang peristiwa tsunami tahun 2004. Ini ditujukan untuk karena tsunami itu pasti berulang. Gempa bumi dan bencana alam pasti berulang. Itu diperuntukkan untuk mereka ratusan tahun yang akan datang, generasi yang akan datang, dimasukkan mereka punya bekal catatan yang sangat lengkap tentang peristiwa tsunami tahun 2004. Gempa Pasaman Barat, mestinya Puspadani, Kak Puspa ini harus menyumbangkan ini
menyumbangkan tulisan yang sangat panjang, apapun bentuknya, entah itu novel, entah itu cerpen, entah itu puisi, dan segala macam, berkenaan dengan peristiwa gempa Pasaman. Sehingga generasi yang akan datang akan tahu peristiwa gempa yang terjadi pada hari ini. Saya beruntung, 1889 ada seorang pribumi Talu yang pernah menulis tentang gempa Talu dan banjir Talu 1889. Kalau nggak ada itu, saya nggak tahu itu peristiwa yang terjadi 1889. Yang kini terulang lagi, peristiwa gempa yang sangat dahsyat itu. Nah, artinya pada waktu itu ada kesadaran bahwa dia menulis itu bukan untuk dia pada waktu itu, tapi untuk generasi yang akan datang. Maka sebetulnya tugas kita semua, tidak apa-apa juga kelas elipsis ini sekali-sekali Bung Subhan tentang kebencanaan gitu. Agar semuanya menulis tentang tema kebencanaan. Terserah, mau buat puisi, mau buat cerpen, mau buat apapun, tapi temanya kebencanaan. Supaya ada rekaman, ada ingatan kolektif kita tentang kebencanaan itu. Pada dasarnya kebencanaan itu pasti berulang kan? Supaya ada mitigasi bencana awal. Bahwa kita memang hidup di daerah bencana. Sehingga kita siap-siap. Saya selalu ngomong kepada teman-teman yang tinggal di Bungo Pasang, di daerah Tabing, di Padang itu. Siap-siap saja lah. Dari dulu ini namanya Bungo Pasang. Nggak mungkin Pasang sampai ke sini, pasti tsunami. Kenapa nama daerahnya Bungo Pasang? Sehingga memang mereka sadar. Mereka membuat membuat rumah seperti apa supaya ramah bencana. Mereka membuat pengamanan yang minimal untuk peristiwa tsunami dan segala macam. Itu yang namanya mitigasi awal, ya, mitigasi awal terhadap kebencanaan. Supaya kita nggak kaget adanya tsunami. Oh, karena kita sadar, ingatan kolektif kita sama bahwa negeri kita pernah terjadi tsunami dan besar itu. Mungkin itu Kak Puspa. Kak Puspa harus menyumbangkan banyak tentang peristiwa itu karena Kak Puspa sedang ada di Pasaman dan sangat potensial untuk mengumpulkan banyak sekali dokumen berkenaan dengan dokumen tentang peristiwa gempa itu, akibat gempanya dan segala macam. Mungkin itu Bung Subhan. Baik, terima kasih Bang Kak Puspa di Pasaman Barat. Teman-teman, kita sudah berada di penghujung ya. Saya tahu ada beberapa penanya yang akan mengajukan pertanyaan juga, namun karena keterbatasan waktu, saya mohon maaf ya. Kelas pada malam hari ini terpaksa segera kita tutup. Barangkali sebelum kita tutup, Bang Dr. Pramono ada closing statement yang bisa disampaikan kepada kita untuk membakar lagi semangat kita di sesi akhir ini. Silakan Bang Pramono. Mikrofonnya Bang. Ya, terima kasih Bung Subhan. Saya sangat tersanjung ya bisa tergabung di kelas elipsis ini. Karena pada dasarnya ini adalah satu pekerjaan kecil yang berdampak sangat besar. Tidak sekarang. Dan ini akan berdampak luas. Saya ingin mengatakan kepada teman-teman semua bahwa tidak ada yang baru di bawah matahari ini. Apa yang sudah kita lihat hari ini sudah terekam pada masa lampau. LGBT kita heboh pada hari ini, sejak Nabi Lut ternyata sudah terjadi LGBT. Cuman setiap zaman punya solusinya. Maka dari sumber sejarah itu kita bisa banyak belajar bagaimana orang dulu membuat solusi terhadap masalah yang dihadapi. Tentu dari itu kita bisa belajar untuk menghadapi masalah kita yang hidup pada hari ini. Semoga sumber sejarah yang begitu berserakan, kesan atau bekas sejarah yang pernah ada di lingkungan kita bisa manfaatkan sedemikian rupa untuk menyemarakkan, untuk menggayakan, untuk mengayakan. Ya, ada dua ya, untuk menggayakan dan untuk mengayakan tulisan yang kita sudah yang akan kita buat. Semoga apa yang disajikan malam ini atau diskusi malam ini bisa dimanfaatkan untuk membangun tulisan teman-teman semua. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dan tentu saja saya membuka diri untuk diskusi dengan teman-teman kapanpun. Dan dalam kondisi sekarang kan lebih enak ya, daring. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan banyak terima kasih teman-teman kepada Kanda Dr. Pramono
yang sudah meluangkan waktu berbagi ilmu dan pengalamannya terkait dengan topik sumber sejarah untuk bahan tulisan ini, dan semuanya daging ya dari awal sampai sesi akhir. Sekali lagi terima kasih Bang Pramono, semoga sehat selalu, semakin sukses karirnya dan tidak pernah bosan untuk berbagi. Teman-teman, terima kasih untuk semuanya. Kelas malam hari ini kita tutup dengan membaca hamdalah. Kita bertemu depan dengan materi lainnya. Banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bung Subhan, teman-teman semua, sukses selalu. Ada beberapa janji tadi kepada Tek Nun ya. Nanti kalau ada jangan lupa singgah. Terima kasih teman-teman. Ya. Terima kasih. Mohon izin Bung Subhan dan teman-teman semua. Pak Subhan.